Beliau adalah penerus mursyid. Argumen penerus mursyid. Abah Ahmad ini mendapatkan izin untuk menjadi mursyid itu dari Abah Ismail. Abah Ismail mendapatkan izin untuk menjadi mursyid itu dari Abah Umar. Nanti nih saya setengah jam, abahmu 1 jam. Sekali-kali sebulan sekali nggak apa-apa. Kalau denger ngaji kok, ya biasa kleset. Infak beli iyang. Ya tak, ngaji beli iyang. Sholat beli khusyuk. Toleh apa-apa. Apa yang mau kita bawa? Ya, siap? Ngaji, tadi ngaji luar biasa. Ngaji, ini ada beberapa hal, mungkin sebagian sudah tahu, bahwa sebetulnya ini kalau Abah Ahmad sehat, mungkin Abah yang menyampaikan. Bahwa kita dihimbau untuk setiap ba'da tahajud, setelah baca aurat salim, untuk membaca Ya Nur, Ya Mubin, Ya Mustafa, Ya Alim, Ya Batin, Ya Zahir, Ya Salam, Ya Rahman, Ya Rahim 100 kali. Ringannya. Jadi saya diberi kabar oleh Abah langsung bahwa di malam Selasa Abah ditemui oleh Syekhuna yang kalau bahasa kitanya begini, murid-murid saya jangan tidur terus, tapi suruh bangun dan baca Ya Nur, Ya Mubin, Ya Mustafa, Ya Alim, Ya Batin, Ya Zahir, Ya Salam, Ya Rahman, Ya Rahim. Maksudnya wirid itu seperti witir sampai dengan Ya Rahim 100 kali. Yang percaya silahkan segera dilaksanakan. Yang percaya, yang nggak percaya nggak dipaksa. Ya kan? Percaya nggak tahajud bagus? Percaya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ahli tahajud itu nanti mendapat makom mahmud. Makom yang tinggi di sisi Allah. Tapi kitanya mau nggak? Percaya nggak sebetulnya? Tahajud nggak? Setiap malam nggak tahajudnya? Itu. Jadi masalah percaya atau tidak percaya bukan urusan sekarang. Sekarang ini hanya menyampaikan bahwa Syekhuna melalui Abah itu menyuruh kita untuk membaca wirid Ya Nur, Ya Mubin sampai Ya Rahim 100 kali. Kalau saya gimana? Kalau saya percaya 1000%. Artinya kepercayaan bahwa betul Syekhuna datang, ya saya percaya 1000%. Karena tidak mungkin di sini ada kebohongan. Kecuali kalau Syekhuna datang, kemudian merintah suruh baca wirid, ya kadut, ya kembu, lah saya baru nggak percaya. Tapi kalau suruh membaca Asmaul Husna, bahkan itu, Ya Nur, Ya Mubin, Ya Mustafa, itu adalah asma Allah yang diberikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Asmaul Husna yang diberikan gelarnya Asmaul Husna itu untuk kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena di antara asma-asma Allah itu ada ulama berbeda pendapat, ada yang 313 asma untuk Nabi. Ada yang berpendapat beberapa asma saja, banyak pendapatnya. Nanti kitabnya As-Sifa. Itu. Kemudian argumennya apa? Argumennya adalah karena ini beliau adalah penerus mursyid. Argumen penerus
mursyid. Abah Ahmad ini mendapatkan izin untuk menjadi mursyid itu dari Abah Ismail. Abah Ismail mendapatkan izin untuk menjadi mursyid itu dari Abah Umar. Ini kadang-kadang perlu, mohon maaf, sedikit dijelaskan sedikit nanti apa Iqbal, bahwa mursyid ini bukan makom kewalian. Ini tetapi itu adalah tugas. Tidak berarti bahwa apabila dia seorang mursyid, derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Kecuali biasanya kalau mursyidnya mursyid kamil mukamil, muassis, pendiri sebuah tarekat, atau memang itu mursyid yang betul-betul muassis pendiri, kutubnya. Jadi kutubnya asyhadatain ini adalah Syekhuna Habib Umar bin Ismail bin Yahya. Itu kutubnya. Bahkan kita percaya bahwa Syekhuna adalah kutbil aktab di zamannya. Nah, kemudian Syekhuna punya banyak murid, kemudian memberi amanat, memberi tugas. Nah, ini mursyid ini sebetulnya tugas. Ada enggak seorang mursyid yang derajat kewaliannya rendah? Banyak. Dan tidak semua kutbil aktab itu membawa tarekat, enggak. Tidak semua. Bahkan bisa jadi seorang mursyid punya murid, muridnya ini kutub, bisa jadi. Seorang mursyid punya murid yang suka bawa sandalnya kemana-mana. Bisa jadi derajat kewaliannya lebih tinggi muridnya yang bawa sandalnya mursyid tersebut. Ini supaya jangan salah paham. Pantesan alot kalau bicara mursyid di asyhadatain ini. Jangan-jangan nggak paham nih. Jadi kalau mursyid itu bukan tingkat kewalian, tetapi tugas untuk membaiat sebuah wirid. Bisa jadi abamu ini kewaliannya lebih tinggi dari Abah Ahmad. Tetapi bagaimanapun kalau yang dapat tugas adalah tadi Abah Ahmad, yang lain tidak boleh. Maksudnya paham nggak? Jadi bukan level, tetapi tugas mursyid itu. Kami sering ngomong, kalau mursyid itu, misalkan seorang mursyid kamil punya murid, ada kadang-kadang kalau sudah besar itu dibikin wakil talqin, boleh mentalkin, boleh membaiat, tetapi dia belum tentu jadi mursyid. Bisa jadi itu calon saja, calon mursyid. Ketika Syekhuna dulu misalnya, bisa saja Syekhuna memerintahkan kepada salah satu kiai atau keluarganya untuk mentalkin. Untuk mentalkin diperbolehkan, namanya wakil talqin. Ketika Syekhuna sebelum meninggal melantik seorang penerus, maka ini tidak bisa berlanjut nih wakil talqin nih. Dia harus ada izin lagi dari penerus selanjutnya. Misalnya ke Abah Ismail, maka siapapun yang tadinya menjadi wakil talqin itu harus atas persetujuan Abah Ismail. Boleh enggak melanjutkan tadi yang dulu oleh Syekhuna saya diperbolehkan mentalkin. Itu aturan mainnya seperti itu. Enggak, dulu saya ketemu dengan Syekhuna dan boleh, kemudian seenaknya enggak bisa. Karena ma'dzuna lahu. Karena kalau masalah mentalkin menjadi mursyid itu adalah tugas, bukan level, bukan tingkatan nih. Bisa saja Abah Ismail seorang penerus mursyid syahadatain. Punya murid, ada yang muridnya level kewaliannya lebih tinggi, bisa terjadi. Tetapi sang wali yang lebih tinggi itu tidak boleh mentalkin syahadat sholawat. Makanya dari dulu, kalau asal anak putunya Abah Umar boleh mentalkin, boleh membaiat, boleh nyetempel, mana dalilnya? Disangka persoalan apa? Ini persoalan tugas.
Ini ada nih, alim-alim semua. Ada salah satu muridnya atau keturunannya, tukang gembala kambing. Tetapi sang mursyid sebelumnya itu lebih percaya kepada yang tukang gembala kambing untuk meneruskan talqinnya. Maka ini yang berhak, yang alimnya nggak berhak. Karena kemursidan ini, apal 1000 kitab. Nih, Quran apal 30 juz. Hadis kutubus sittah apal. Kitab-kitab tentang hukum itu 1000 kitab hafal semua. Muridnya jutaan, nggak bisa jadi mursyid kalau tidak ada izin dari mursyid sebelumnya. Paham nggak begitu tuh? Nah, karena bahlul murokab, mohon maaf ya akhirnya. Jadi disangkanya apa maksudnya? Disangkanya itu level, sehingga merasa, wah nggak mungkin, nggak percaya, dan sebagainya. Bukan begitu. Ini terkait dengan tugas untuk melanjutkan risalah. Ya, Habil sama Qabil. Ya, pinter-pinter. Ya, tapi karena terjebak, terjadi pembunuhan, maka diberikan anak namanya Sis, tunggal, tidak ada kembarannya, yang untuk meneruskan risalah Nabi Adam. Jadi kita harus memahami, anak Nabi Yakub banyak enggak? Hah? Yang pinter-pinter banyak enggak? Pinter-pinter, tapi yang ditugaskan untuk menjadi penerus risalah adalah Nabi Yusuf alaihis. Itu namanya level. Hanya kalau itu namanya kepangkatan Rasul. Itu sih. Tetapi analoginya begitu. Jadi kenapa amanat itu begitu penting? Karena syarat mursyid, syarat membaiatnya, tempel, ikrar itu adalah harus ada izin dari yang baiat sebelumnya. Nanti setelah Abah Ahmad, ini akan kita bisa jadi berantem semua nih kalau nggak ngerti. Nih setelah Abah Ahmad, bisa jadi berantem kita. Maka saya terus berdoa, siapapun yang ditunjuk oleh Abah untuk meneruskan ini, saya tidak berminat untuk menjadi seorang pentalkin. Siapa yang ditunjuk oleh Abah Ahmad, muridnya 4, saya bagian dari yang 4, mudah-mudahan ya Allah. Itu makanya, karena supaya paham. Saya ini tadi di banyak ketika di medsos, dialog, jangan-jangan nggak paham ini. Kemudian mereka berdalil, yang disebut guru mursyid itu nantinya pakai dalilnya dalil Ummul Barohim, kitab Dasuki tentang sifat mursyid. Nah, doman itu ya, itu kamil mukamil. Tadi karena harus menguasai. Tapi kalau mursyid penerus tidak dapat, itu tidak dipersyaratkan seperti itu. Musbikin, muayyidin, ru'afa alal mu'minin, itu urusannya beda. Dan kemudian kalau misalkan ada yang dipercaya oleh mursyid tadi, kemudian kita memutuskan bahwa dia nggak layak, berarti kita sudah jadi apa? Hah? Ketika kita menilai pilihan guru kita, si fulan, kemudian kita nilai, udah dia nggak layak, kita jadi apa? Ngaji tasawuf begitu tak? Berarti kita merasa lebih baik dari dia. Yang merasa lebih baik dari dia siapa? Ini adalah tentang bagaimana kita menyelamatkan diri. Bukan bagaimana kita mencari yang paling alim, bukan. Atau yang paling tinggi kedudukannya. Itu urusan Allah. Itu hakikat Allah. Kita ini syariatnya saja yang jelas saja. Ya, dalilnya yang jelas. Jangan ngarang-ngarang. Jangan disangkut-sangkutin. Itu cukup Abah Umar. Setelah Abah Umar nggak ada. Oke, berarti Anda jangan dibaiat. Tapi Anda masih baiat. Nggak usah tunjina dong. Komitmen kalau bilang setelah Abah Umar nggak ada mursyid lagi. Oke, jangan baiat. Jangan ijazah tunjina. Tidak, udah laksanakan saja yang dulu oleh Abah Umar.
Loh kenapa sekarang berlomba-lomba pada pengen jadi menunjuk para yang layak jadi pembaiat? Itu namanya ambigo. Dan mana dasar hukumnya? Kecuali syekhuna tidak amanat, maka nanti ada namanya syekhul futuh. Ini amanat ya jelas. Dari syekhuna, dari Abah Ismail, amanat jelas. Kita menunggu dari Abah Ahmad. Setelah Abah Ahmad, kita juga akan diuji kok. Bisa jadi saya berantem dengan Anda. Kenapa? Ini tentang tugas. Sekali lagi, bukan tentang makom seseorang. Ya, bisa jadi Pak Kubu nih, jadi kubu. Apakah dia berarti orang yang paling pintar di desanya? Enggak. Enggak, bukan begitu. Jadi cara berpikirnya yang harus dibenahi. Itu saja. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga kita sampai nanti di dunia dan akhirat kita bertemu ya. Ya, dihindarkan dari rasa dengki, dihindarkan dari rasa sombong, dihindarkan dari rasa hasud, mengerikan. Amal kita ini banyak penyakitnya. Maka tidak ada jalan lain bagi kita bermursyid dalam rangka agar kita diakui menjadi muridnya Sayyidi Syekhul Al-Mukarram Maulana Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya. Selanjutnya nanti sekaligus memimpin maulid Nabi Abah Muikwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.